yaitu pada topik ya, pengukuran kinerja ya keuangan dan juga dampaknya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita mengukur atau kita juga membahas mengenai yang namanya sistem insentif ya. Nah, tapi kali ini kita membahas mengenai ya pengukuran kinerja keuangan. Nah, jadi bicara kinerja keuangan ini merupakan tujuan utama ya tiap dari organisasi tersebut adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik ya atau maximize shareholder gitu ya value gitu ya. Itu sudah dikatakan dengan form value dalam jangka pendek ya. Jadi selalu perusahaan itu orientasinya adalah mensejahterakan pemilik ya. Nah, jadi itu adalah nilainya sebuah perusahaan. Nah, jadi apa ya selalu saja orientasinya adalah laba. Kenapa harus laba? Ya karena harus mensejahterakan pemilik, gitu ya. Maka dalam hal ini hasil yang ideal, gitu ya, yang diberikan oleh manajemen kepada pemilik itu adalah keuntungan, gitu ya. Maka dalam hal ini pengendaliannya harus ada reward, ya, reward kepada pegawai dalam memberikan kontribusi yang menunjang home value tadi, gitu ya. Nah, jadi ukuran secara tidak langsung kontribusi pegawai dalam penciptaan nilai tersebut, gitu ya, itu diproksikan, ya, diproksikan oleh beberapa alternatif pengendalian yang dalam hal ini menyangkut terkait dengan proksi, gitu ya, atau juga konsekuensi yang timbul dari proksi-proksi tersebut, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ukurannya ya ukuran pengendaliannya bagaimana? Ya, jadi ukuran pengendaliannya meliputi ya masalah pengendalian kemampuan mengendalikan, kemudian presisi, ya kemudian tujuan, kemudian dari sisi ketepatan waktu, kemudian juga dari sisi pemahaman, kemudian juga dari sisi efisiensi biaya ya. Nah, ini semuanya jadi ukuran. Yaitu ukuran apa? Ya ukuran untuk evaluasi terkait dengan kategori berkinerja bagus atau juga tidak ya. Jadi banyak organisasi dalam hal ini pada level manajerial yang tinggi gitu ya. Ini adalah apa ya? Terkait dengan ukuran keuangan. Jadi semuanya diukur dengan ukuran keuangan. Nah, jadi dalam rangka penciptaan nilai di sini secara umum dipahami ya bagi organisasi yang sifatnya mencari profit di sini gitu ya. Menurut Michael Jensen ya seorang ekonom keuangan ya dalam 200 tahun gitu ya bahwasanya indikasi keuangan dan juga kesejahteraan itu bisa maksimal pada seluruh perusahaan dalam lingkup perusahaan itu adalah berapa total nilai yang diberikan kepada pemegang saham ya. Jadi idealnya di sini direfleksikan pada kinerja ya, kinerja yang mendukung penciptaan nilai itu ya. Nah, itu. Dan ukuran lainnya itu adalah ukuran pasar. Ya, jadi seberapa besar penetrasi pasar, seberapa besar penguasaan pasar merupakan adalah ukuran yang lainnya ya dalam membentuk penciptaan nilai tersebut ya. Jadi salah satu menilai ya perubahan nilai dari ukuran perusahaan tersebut yaitu berkaitan pada nilai pasar dalam suatu perusahaan. Jika dividen yang dibagikan tinggi, ya maka semakin tinggilah retur yang didapatkan oleh para pemegang saham ya. Jadi penciptaan nilai di sini diukur secara langsung bisa dalam tahunan, bisa dalam kuartalan dan juga bisa dalam bulanan ya. Nah, jadi di sini nilai bicara katanya penciptaan nilai, maka penciptaan nilai itu bisa berupa yang namanya intrinsic value gitu ya. Jadi intrinsic value di sini berdasarkan pada kompensasi gitu ya. Jadi berdasarkan pada kompensasi yang dalam hal ini berupa jumlah lembar saham yang dimiliki. Besarnya lembar saham maka besarnya kontribusi yang didapatkan dari pembagian dividen. Nah, itulah dikatakan dengan firm value-nya sebuah perusahaan. Jadi ukuran pasar di sini merupakan secara relatif berhubungan langsung dengan yang namanya nilai perusahaan. Nah, ya. Dan ukuran tersebut dan ukuran tersebut ya, dalam beberapa perusahaan
uh, menunjukkan suatu reward gitu ya, reward kepada pemilik gitu ya. Nah ini, dan ukuran perusahaan ini terbatas ya, terbatas disebabkan karena apa? Bahwasanya pasar itu bisa dikendalikan atau tidak ya, atau juga ada atau tidak permasalahan di pasar. Jadi pasar di sini adalah market share perusahaan ya. Jadi apabila market share terganggu ya, maka ukuran pasarnya juga bisa berubah dan secara umum berdampak secara signifikan ya, secara signifikan oleh manajer di dalam suatu perusahaan dan juga keputusan gitu ya, keputusan yang penting yang diambil nantinya ya. Dan apa ya? Dan dalam bentuk yang lainnya bahwasanya ukuran pasar di sini bersifat informatif ya. Jadi bisa dikendalikan dalam berbagai elemen ya. Maka ukuran evaluasi kinerjanya harus ada ya, atau disebut dengan RPA gitu ya. Jadi RPA di sini ya untuk mendukung ya alat kendali ya. Jadi performance evaluation RPA di sini ada, maka bisa sejauh mana perusahaan itu akan dapat dikendalikan atau juga tidak dapat dikendalikan ya. Dan perlu kita lihat di sini selain dari ukuran pasar ada ukuran lainnya. Jadi kalau kita mau lihat perusahaan itu punya nilai, maka ukurannya adalah ukuran pasarnya ya, sejauh mana penetrasi pasarnya. Dikuasai 30%, ya dikuasai 40%, ya dikuasain atau hanya 5%. Nah, itu adalah market measure namanya ya. Nah, selain dari market measure untuk mendukung penciptaan nilai, apalagi ukuran lainnya? Ya, ukuran lainnya untuk dikendalikan itu adalah ukuran akuntansi. Nah, jadi bicara ukuran akuntansi kita diukur dengan ukuran yang pertama adalah yang namanya residual measure ya, atau juga dengan disebut dengan accounting profit measure. Jadi accounting profit measure atau juga residual measure itu apa? Yaitu net income. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan mengatakan bahwasanya nilai perusahaan itu tinggi, terutama ini kita sudut pandangnya investor ya. Investor itu akan memandang perusahaan itu punya nilai yang tinggi atau tidak tergantung dari ya, penetrasi pasarnya sejauh mana. Yang kedua, ukuran akuntansi. Ya, laba bersih. Udah pasti ya. Jadi laba bersih pendapatan dikurangi dengan beban ya, dikurangi dengan dikurangi dengan pendapatan juga beban lainnya gitu ya. Kemudian juga operating profit. Nah, itu namanya accounting measure performance ya. Atau juga earning before interest. Atau juga tax ya, atau juga depresiasi. Depresiasi and amortisasi gitu ya. Nah, itu. Nah, ukuran akuntansi lainnya apa? Bisa kita menggunakan yang namanya rasio keuangan, yang namanya return on investment ya, return on equity, return on asset, ya, kemudian juga risk adjusted return capital ya, RAROC gitu ya. Jadi ada tingkat pengembalian modal yang sudah disesuaikan dengan resiko gitu ya. Nah, ini semuanya adalah ukuran akuntansi ya. Jadi ringkasannya, ukuran akuntansi ini adalah punya kelebihan ya, punya kelebihan dibanding ukuran pasar. Kenapa demikian? Ya, karena ukuran akuntansi ini banyak kriteria ya, banyak ukurannya ya, dan diukur ya dalam ukuran waktu ya, biasanya dalam periode 1 tahun ya, laporan keuangan tahunan misalnya ya. Nah, itu dikatakan dengan alat ukur pengukuran kinerja accounting measurement performance ya, sebagai alat pengendali ya, mengendalikan aspek keuangan dalam perusahaan. Nah, kira-kira demikian ya. Ya, kemudian juga aspek yang lainnya adalah investment and operating myopia ya. Jadi ukuran ini adalah ukuran akuntansi juga disebabkan pada seorang manajer itu adanya yang namanya akta ya, atau juga aturan yang namanya myopically ya. Jadi myopically di sini berkaitan dengan investasi ya, dan juga keputusan operasi ya. Dalam apa ya, kedudukan manajer dalam mengendalikan perusahaan dalam jangka pendek, laba dan juga return di sini itu akan berkurang ya, seiring dengan apa?
ya seiring dengan adanya investasi dan juga besarnya biaya operasi ya yang ada ya, sehingga dalam satu periode biaya investasi itu bisa punya hubungan, bisa hubungannya apa ya, hubungannya positif, dampaknya apa? Kalau dia hubungan positif ya meningkatnya laba gitu ya, atau juga meningkatnya net present, berkurangnya net present value ya dalam sebuah kriteria investasi ya. Maka di situ dikatakan dengan investment myopia. Jadi investment myopia itu, investasi itu terkadang bisa dari sisi keuangan ya, itu bisa menimbulkan yang namanya terbenamnya ya terbenamnya cash flow perusahaan ya, yang dalam hal ini harus punya trik khusus gitu ya oleh manajer sehingga dapat mengendalikan yang namanya biaya investasi dan juga biaya operasi, karena itu semuanya bagian dari aspek visibility ya, aspek penilaian atau juga aspek visibility dan juga aspek appraisal ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana investasi perusahaan ya. Investasi perusahaan itu ya semuanya tergantung pada analisa apa yang tadi gitu ya, analisa akuntansinya berupa analisa tingkat returnnya ya, sejauh mana pengembalian yang dihasilkan. Nah, jadi semakin besar investasi maka dampaknya akan ada yang namanya investment myopia. Itu maksudnya ya. Ya, kemudian juga nah di sini ukuran yang paling penting dianggap return on investment ya. Jadi kalau return in investment ini kalau dalam kacamata akuntansi itu apa dibagi apa kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan ya? ROI itu apa formulanya? ROI. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ROI itu berbeda dari ROA ya, return on asset. Di mana ROI itu adalah laba bersih dibagi dengan aset rata-rata tertimbang. Itu namanya ROI ya, return on investment. Berarti apa? Semakin besar laba, maka semakin besar penciptaan aset untuk menghasilkan laba ya kan. Berarti ROI itu adalah ukuran yang tinggi ya, sejauh mana aset yang ada itu mampu menghasilkan jumlah laba yang ada gitu ya. Itu namanya ROI ya. Jadi semakin tinggi ROI maka makin bagus kinerja. Dengan kata lain ya. Jadi divisi pada organisasi itu akan membandingkan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pusat dari pertanggungjawaban, di mana manajer secara aktifnya itu akan dievaluasi dalam bentuk ROI. Jadi di sini per divisi di tahun 1920 di mana DuPont Company gitu ya. DuPont Company menggunakan berkembang pesat ya sejak Perang Dunia, di mana dia mengalami peningkatan dari sisi ukuran dan dari sisi kompleksitas ya. Nah, di mana di sini dalam bentuk divisional pada organisasi tersebut itu minimal gitu mendelegasikan keputusannya dan juga mendelegasikan mendelegasikan tanggung jawabnya. Nah, kemudian juga ROI di sini adalah sebuah rasio ya. Sebuah rasio dari data akuntansi di mana per divisinya, di mana investasinya dibagikan di dalam bentuk per divisinya ya. Nah, jadi ROI itu semakin tinggi makin bagus ya. Tadi rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan aset rata-rata tertimbang ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana hubungan antara ROI dengan ROI per divisi dengan pencapaian perusahaan secara menyeluruh. Jadi di situ ya disumbangkan dari profit perusahaan ya dalam bentuk persentase terhadap penjualan dan juga perputaran aset. Jadi memang pembaginya ya laba dibagi dengan aset rata-rata ya. ROI itu kan gitu ya. Jadi kalau dari laba dihasilkan dari mana? Ya dihasilkan dari laba bersih dari penjualan gitu kan. Jadi profit sendiri dibagi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari direct cost, selling expense, dan juga administrative expense. Nah, ini asal mulanya yang namanya ROI ya.
Ya, silakan ada yang mau berdiskusi. Cukup jelas ya. Nah, jadi ROI itu memang nggak bisa dihilangkan ya. Kalau kita mau mengukur nilai perusahaan, ROI proksinya ya, dengan kata lain. Jadi ROI ini juga ada terkadang masalahnya ya. Masalahnya di mana? Ya, ROI ini nggak bisa diukur dengan tepat ya. Disebabkan karena ada namanya suboptimation gitu ya. Jadi ukuran ROI sebagai sarana menciptakan penilaian terkendala ya, terkendala dengan yang namanya suboptimation problem. Nah, di mana di sini manajer dalam investasinya, dalam pengambilan keputusannya itu terlihat bagus gitu ya. Akan tetapi bisa investasinya di dalam perusahaan tersebut gitu ya, tidak bisa diukur per divisi. Kira-kira divisi mana yang memberikan kontribusi terhadap ROI yang tinggi kan? Karena kan yang namanya laba itu adalah labanya perusahaan kan, bukan labanya divisi. Jadi kelemahan dari ROI-nya adalah ya itu tadi suboptimation ya, salah satunya. Kemudian juga misleading performance signal ya. Nah, jadi di sini terjadi misleading juga ya, artinya salah paham terkait dengan ROI. Kenapa? Ya, karena kita sulit yang mengukur yang mana pembilang dan penyebut. Nah, itu ya. Artinya kesulitan dalam yang menentukan dominator di sini ya, pembilang penyebut lah ya. Secara parsial, ya bagaimana kita bandingkan ya dengan misalnya per fixed asset. Apakah sementara kan tadi ukuran ROI itu adalah total aset ya kan, bukan fixed asset. Nah, jadi sejauh mana fixed asset ini memberikan kontribusi terhadap ROI? Maka di sini kita salah paham juga ya, menyebabkan pengukuran ROI itu salah paham dalam ukuran divisi dan juga dalam ukuran kategori asetnya. Nah, ini contohnya ya, terjadi suboptimation ya, failure to invest worthwhile project ya. Nah, jadi sini divisi A dengan divisi B ya, ROI-nya bisa beda antara divisi, tetapi juga dalam situasi lain ya, di dalam situasi lain ya profitnya lebih rendah tapi investasinya sama ya, investasinya sama tapi ROI-nya berbeda. Nah, jadi di sini dengan kata lain diasumsikan peluang investasi perusahaan untuk menginvestkan dalam jumlah tertentu dengan laba tertentu ya, diasumsikan dengan jumlah biaya modal yang harus dikembalikan. Nah, di sini menghasilkan ROI yang berbeda antar divisi ya. Jadi divisi tertentu bisa ROI tinggi ya, divisi tertentu lain juga bisa ROI yang rendah. Nah, ini. Jadi itu ukuran penghitungnya ya. Kemudian juga residual income tadi ya. Residual income sebagai alternatif juga mengukur keuangan ya. Jadi yang namanya residual income tadi kan ROI, kemudian EBIT gitu ya. Nah, ukuran-ukuran keuangan lainnya itu namanya residual income. Jadi residual income dikalkulasikan apa ya, merupakan bagian kontrak ya, atau juga yang menghasilkan profit atau juga perubahan modal yang terkait dengan laba bersih dalam suatu entitas atau juga divisi ya. Jadi perubahan modal di sini adalah perubahan yang apa ya, yang rata-rata tertimbang ya secara menyeluruh. Nah, itu. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya tujuan utama manajer ya adalah menghasilkan laba ya. Dan menghasilkan laba ya tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi pengertian dalam meningkatkan nilai perusahaan itu adalah bagaimana memaksimalisasi kesejahteraan ya, dividen kepada pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, itu dikatakan dengan yang namanya com value ya. Nah, di sini mahasiswa sering itu buat skripsi kan, dampak profitabilitas terhadap com value. Semuanya itu tadi ya, kesejahteraan pemegang saham ya. ROI ukurannya boleh ya. Dan dalam jangka pendek ya, bahwasanya ukurannya di sini tidak sempurna ya. Jadi ada beberapa permasalahan lainnya seperti disebut dengan manajemen myopia gitu ya, besar. Kenapa manajemen myopia ini timbul? Ya karena besarnya itu tadi ya, besarnya biaya investasi dan juga besarnya biaya operasional yang dampaknya bisa mengganggu ya dari proyeksi cash flow ya.
yang dihasilkan. Nah, itu. Nah, jadi itulah ini dapat disimpulkan ya, bahwasanya dalam topik ini ya, ukuran-ukuran yang dilakukan ya bisa menggunakan ukuran akuntansi, ya bisa menggunakan ukuran residual, atau juga bisa menggunakan ukuran pasar ya dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, itu kesimpulannya ya. Silakan adik-adik, ada yang mau kita diskusikan? Ya, dalam pengendalian manajemen perusahaan di sini. Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas ya. Untuk itu saya kira tugasnya jangan lupa ya untuk nilai UAS-nya, dan saya menunggu papernya ya. Jadi kalau yang udah siap boleh saja nanti disampaikan ke saya duluan, boleh ya, bagi yang udah siap ya. Silakan, ada lagi? Sudah? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada 2 kali lagi katanya ya. Oke ya, baiklah, selamat siang dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bapak Ibu meninggalkan ruangan.